Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai teori perkembangan kognitif, mata kuliah psikologi perkembangan peserta didik. Yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Islamiyati, lalu ada Daniel Azib Nurfalah, Irma Widiawati, dan Miska Sabrina. Teori perkembangan kognitif. Di dalam mempelajari perkembangan kognitif, ada 4 teori yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori Vygotsky, 2 yaitu teori Piaget, 3 yaitu teori Jerome Bruner, yang keempat yaitu teori David Ausubel. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai teori Vygotsky. Di dalam teori Vygotsky, ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang kedua yaitu prinsip dasar teori Vygotsky. Yang ketiga yaitu penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. Dan yang keempat yaitu implikasi teori Vygotsky di ruang kelas. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Lev Seminovich Vygotsky adalah seorang ahli psikologi sosial yang berasal dari Rusia. Teori perkembangannya disebut teori revolusi sosiokultural atau sociocultural revolution. Hasil risetnya banyak digunakan dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini. Seperti eksperimennya tentang eksplorasi pemikiran anak-anak, yakni sebagai berikut. Di sebuah eksperimen, Vygotsky menginstruksikan anak-anak dan orang dewasa untuk merespon dengan cara yang berbeda ketika mereka melihat warna yang berbeda. Dia menyuruh mereka mengangkat sebuah jari jika melihat warna merah, menekan tombol jika melihat warna hijau, dan seterusnya untuk warna-warna yang lain. Teori Vygotsky ini difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Bantuan dan petunjuk dari guru dapat membantu anak meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan. Sedangkan teman sebaya yang menguasai suatu keahlian dapat dipelajari anak-anak lain melalui model atau bimbingan secara lisan. Artinya, anak-anak dapat membangun pengetahuannya dari belajar melalui orang dewasa, yaitu guru, dan tidak semata-mata dari benda ataupun objek. Belajar dan bekerja dengan orang lain dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk merespon orang lain melalui saran, komentar, pertanyaan, ataupun tindakan. Menurut Vygotsky, ketika anak mengajak bermain, mereka mulai memisahkan cara berpikir dari tindakan dan objek serta mengadopsi perilaku mengatur diri. Vygotsky berpendapat bahwa anak-anak mengembangkan konsep-konsep lebih sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seorang penolongnya ahli. 1. Yaitu konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Konsep ini adalah untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Jadi, batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. 2. Yaitu konsep scaffolding. Scaffolding erat kaitannya dengan gagasan Zone of Proximal Development atau ZPD. Konsep ini merupakan sebuah teknik untuk mengubah level dukungan. 3. Yaitu bahasa dan pemikiran. Vygotsky mengatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini dinamakan pembicaraan batin atau pembicaraan privat.
Poin selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar teori Vygotsky. Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seorang harus mengerti dari latar sosial, budaya, dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya dan dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya. Vygotsky berpendapat bahwa komunitas dan bahasa memainkan peran sentral dalam pembelajaran. Sementara Jan Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak-anak terjadi secara bertahap. Vygotsky menolak ide-idenya dan percaya bahwa anak-anak berkembang secara independen dari tahap tertentu sebagai hasil interaksi sosial. Vygotsky mengklaim bahwa kita dilahirkan dengan 4 fungsi mental dasar. Yang pertama yaitu perhatian, yang kedua yaitu sensasi, yang ketiga yaitu persepsi, dan yang keempat yaitu memori. Itu semua merupakan lingkungan sosial dan budaya kita yang memungkinkan kita untuk menggunakan keterampilan dasar ini untuk berkembang dan akhirnya mendapatkan fungsi mental yang lebih tinggi. Poin ketiga yaitu penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. Teori pendidikan Vygotsky mempunyai 2 implikasi utama, yaitu pertama ialah keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok anak yang mempunyai tingkat-tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pendekatan Vygotsky terhadap pengajaran menekankan perencanaan dengan anak yang mengambil mungkin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Poin keempat yaitu implikasi teori Vygotsky di ruang kelas. Menurut Vygotsky, agar kurikulum sesuai dengan perkembangan, guru harus merencanakan kegiatan yang mencakup bukan hanya apa yang sanggup dilakukan oleh anak itu, tetapi apa yang dapat mereka pelajari dengan bantuan orang lain. Adapun implikasi teori Vygotsky dalam ruang kelas yaitu 1. Pengajaran dapat direncanakan untuk menyediakan praktik dalam zona perkembangan proksimal bagi masing anak-anak atau kelompok anak. Yang kedua, yaitu kegiatan belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok-kelompok anak pada tingkat yang berbeda-beda, yang dapat membantu satu sama lain dalam belajar. Yang ketiga, yaitu perencanaan penyediaan isyarat dan bisikan pada tingkat yang berbeda-beda. Dalam perencanaan, orang dewasa tidak menyederhanakan tugas tersebut, tetapi peran pelajar itu disederhanakan melalui campur tangan bertahap guru. Lev Semyonovich Vygotsky meninggal karena TBC pada tahun 1934 pada usianya yang ke-37 tahun. Meskipun usianya masih muda, ia menjadi salah satu psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Beliau meninggalkan pesan berikut untuk pendidik. By giving students practice in talking with others, we give them frames for thinking on their own. Yang artinya, dengan memberi siswa berlatih dalam berbicara dengan orang lain, maka kita telah memberi mereka bingkai untuk berpikir sendiri. Teori Piaget, teori proses kognitif Piaget. Piaget mengemukakan bahwa seseorang individu dalam hidupnya akan selalu berinteraksi dengan lingkungan, di mana dalam interaksi ini akan memperoleh skemata, yaitu skema yang berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Tahapan perkembangan kognitif Piaget. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan, masing-masing tahap berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Menurut Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju, kualitas kemajuannya berbeda-beda. Tahapan Piaget itu adalah fase sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal.
Tahapan sensori monitor. Tahap ini yang berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap Piagetian pertama. Dalam tahap ini bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengordinasikan pengalaman indera mereka dengan gerakan motor atau otot mereka, dan karenanya diistilahkan sebagai sensori monitor. Pada awal tahap ini bayi memperlihatkan tak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensori monitor yang lebih kompleks. Tahap praoperasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget dapat menunjukkan bahwa setelah akhir usia 2 tahun, jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Tahap ini adalah tahap Piagetian kedua. Tahap ini berlangsung kurang lebih mulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis ketimbang pada tahap sensori monitor. Tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Namun tahap ini lebih bersifat egosentris dan intuitif ketimbang logis. Tahap operasional konkret, yaitu merupakan tahapan ketiga dari 4 tahapan, muncul antara usia 6-12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan ini antara lain yaitu 1. Pengurutan, yaitu kemampuan anak untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau yang lainnya. Yang kedua, klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut karakteristiknya. Yang ketiga, decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Yang keempat, reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Yang kelima, konservasi, yaitu anak memahami bahwa kuantitas, panjang atau jumlah benda-benda ialah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda ini. Yang keenam, penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir adalah tahap operasional formal, yaitu tahap ini dimulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau memasuki pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini ialah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dalam tahap ini, seseorang dapat memahami seperti hal-hal tentang cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada gradasi abu-abu di antaranya. Implikasi teori Piaget pada pendidikan. Yang pertama, fokus pada proses pemikiran anak-anak, bukan hanya hasilnya. Selain memeriksa ketepatan jawaban anak-anak, guru harus memahami proses yang digunakan anak-anak untuk sampai pada jawaban tersebut. Yang kedua, pengakuan terhadap peran penting perkembangan kognitif yang dimulai oleh anak sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Tidak menekankan praktik yang ditunjukkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikiran mereka. Dan yang terakhir, penerimaan perbedaan masing-masing dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget ini beranggapan bahwa semua anak mengalami urutan perkembangan yang sama tetapi dengan kecepatan yang berbeda.
Karena itu, guru harus melakukan upaya khusus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan di ruang kelas untuk masing-masing orang dan kelompok-kelompok kecil anak, alih-alih untuk seluruh kelompok kelas tersebut. Selain itu, karena perbedaan masing-masing sudah diperkirakan, penilaian kemajuan pendidikan anak-anak seharusnya dilakukan dari sudut perjalanan perkembangan anak itu sendiri sebelumnya, bukan dari sudut standar normatif yang disediakan oleh kinerja teman-teman dengan usia yang sama. Kritik teori Piaget. Teori Piaget tidak luput dari kritik. Muncul pertanyaan tentang estimasi terhadap kompetensi anak di level perkembangan yang berbeda-beda. Yang pertama, estimasi kompetensi anak. Beberapa kemampuan kognitif anak muncul lebih awal ketimbang yang diyakini Piaget, misalkan seperti yang disebut di atas, beberapa aspek dari objek permanen muncul lebih awal ketimbang yang diyakini oleh Piaget. Bahkan anak-anak usia 2 tahun dalam beberapa konteks tertentu bersifat non-egosentris ketika mereka menyadari orang lain tidak melihat suatu objek. Mereka akan meneliti apakah orang itu buta atau sedang mengarahkan perhatiannya ke tempat lain. Yang kedua, tahap. Piaget memandang tahapan sebagai struktur pemikiran yang seragam. Jadi, teorinya mengasumsikan perkembangan yang sinkron, yaitu berbagai aspek dari satu tahap akan muncul pada saat yang sama. Akan tetapi, beberapa konsep operasional konkret tidak muncul secara sinkron atau serempak. Yang ketiga, melatih anak untuk menalar pada level yang lebih tinggi. Beberapa anak yang berada pada tahap kognitif dapat dilatih seperti pada tahap kognitif yang lebih tinggi. Ini menimbulkan problem bagi Piaget. Dia mengatakan bahwa training seperti itu tidak efektif dan dangkal, kecuali si anak berada dalam titik transisi kedewasaan di antara tahapan tersebut. Kultur dan pendidikan lebih banyak mempengaruhi perkembangan anak ketimbang yang dipikirkan Piaget. Usia anak mendapatkan kemampuan konservasi terkait dengan sejauh mana kultur mereka memberikan praktik yang relevan. Guru dan pengajar yang hebat dalam logika, matematika, dan sains dapat meningkatkan kemampuan pemikiran operasional formal dan kognitif anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Widiawati akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ketiga, teori Jerome Bruner. Bruner dalam bukunya Toward Theory of Instruction mengungkapkan bahwa anak-anak belajar dari konkret ke abstrak melalui 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Pada tahap enaktif, yaitu yang tahap pertama, anak berinteraksi dengan objek berupa benda-benda, orang, dan kejadian. Dari interaksi tersebut, anak belajar nama dan merekam ciri benda dan kejadian. Itulah sebabnya anak usia 2-3 tahun akan banyak bertanya, apa itu? Ketika mengajak anak berpergian, sepanjang jalan mungkin ia akan bertanya, apa itu? Pertanyaan apa itu sangat penting untuk mengenal nama benda-benda sehingga anak mulai menghubungkan antara benda dan simbol yaitu nama bendanya. Misalnya, pada saat anak kecil berinteraksi dengan ayahnya. Ibu selalu bilang, "Papa," saat menunjuk ayahnya. Anak mulai menyadari adanya hubungan antara kata papa dengan benda yang dimaksud.
yaitu ayahnya. Kemudian, yang kedua yaitu proses ikonik. Pada proses ikonik, anak mulai belajar mengembangkan simbol dengan benda. Jika anak diberi kartu domino, ia tahu bahwa artinya 2. Proses simbolik terjadi saat anak mengembangkan konsep, dalam hal ini itu papa. Papa adalah konsep yang artinya ayahnya. Dengan proses yang sama, anak belajar tentang berbagai benda seperti gelas, minum, dan air. Kelak, semakin dewasa, ia akan mampu menghubungkan konsep tersebut menjadi lebih kompleks, seperti minum air dengan gelas. Tahap yang ketiga, yaitu tahap simbolik. Pada tahap simbolik, anak mulai belajar berpikir abstrak. Ketika anak berusia 4-5 tahun, pertanyaan apa itu akan berubah menjadi kenapa atau mengapa. Pada tahap ini, anak mulai mampu menghubungkan keterkaitan antara berbagai benda, orang, atau objek dalam suatu urutan kejadian. Ia mulai mengembangkan arti atau makna dari suatu kejadian. Ketika kita menonton televisi dengan anak seusia itu, mungkin banyak waktu kita yang tersisa untuk menjawab pertanyaan anak kenapa dan mengapa. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika seorang sedang menonton televisi, anak usia tersebut didampingi oleh orang tuanya atau orang yang mampu menjelaskan arti dari suatu urutan kejadian agar anak mampu memahami artinya. Angka adalah simbol suatu bilangan. Menurut teori Bruner, belajar bilangan dari objek nyata perlu dibiarkan sebelum anak belajar angka. Oleh karena itu, pada saat kegiatan menghitung, sebaiknya anak dilatih menghitung benda-benda nyata. Setelah itu, baru anak dilatih menghubungkan antara jumlah benda dengan simbol bilangan. Seringkali guru tidak sabar dan ingin agar anak segera dapat mengenal bilangan dan menggunakan operasi bilangan. Hal itu bisa berakibat fatal. Anak menjadi susah memahami sama dengan anak menjadi susah memahami bilangan. Misalnya, guru menjelaskan 1 telur ditambah 1 telur sama dengan 2 telur. Lalu guru menggunakan bahasa simbol. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akan tetapi, karena anak belum mengenal bahasa simbol yaitu bilangan, maka 1 ditambah 1 sama dengan 11. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori David Ausubel. Teori perkembangan kognitif David Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Inti dari belajar bermakna ialah bahwa apa yang dipelajari anak memiliki fungsi bagi kehidupannya. Menurut Ausubel, seseorang belajar dengan mensosiasikan fenomena baru dalam skema yang telah dimiliki. Dalam proses itu, seseorang dapat mengembangkan skema yang ada atau mengubahnya. Saat proses belajar, siswa menyusun sendiri apa yang ia pelajari. Teori belajar bermakna Ausubel ini sangat dekat dengan inti pokok konstruktivisme. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya simulasi pengalaman baru ke dalam struktur pengetahuan atau pengertian yang sudah dimiliki siswa. Keduanya menyatakan bahwa dalam proses belajar, siswa itu aktif. Implikasi teori kognitif David Ausubel. Teori belajar bermakna mempunyai beberapa ciri. Pertama, ada keterkaitan antara pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan pengetahuan baru yang dipelajari. Struktur pengetahuan ide, gagasan yang telah dimiliki siswa merupakan modal belajar. Oleh karena itu, guru harus mampu menghubungkan apa yang dipelajari siswa dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Kedua, siswa memiliki kebebasan memilih apa yang
dipelajari. Setiap siswa memiliki bakat, minat, dan cita-cita berbeda-beda. Konsekuensinya, cara belajarnya juga berbeda-beda. Guru berfungsi membantu setiap siswa mengembangkan potensinya. Hal itu memang akan sangat menyulitkan guru saat pelaksanaan pembelajaran. Untuk memudahkan organisasi belajar, guru dapat menggunakan tematik unit. Anak dapat memiliki objek atau subtema dalam lingkup tema dasar yang sama. Ketiga, kegiatan pembelajaran memungkinkan siswa menyusun pemahaman sendiri. Otak anak bukan seperti wadah yang kosong, tempat guru dapat menuangkan apa saja ke dalamnya. Otak anak ibarat lilin yang harus dinyalakan agar mampu menerangi dirinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.